Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Umi Khairi, salah satu anggota dari kelompok 3 yang sedang ditugaskan untuk memaparkan materi presentase pada jadwal perkuliahan hari ini. Sebelum saya masuk ke materi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi selaku pengampu mata kuliah Aljabar Linear Lanjut, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang masih sempat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya kita ketahui bersama dan telah menyimak penjelasan mengenai definisi dari hasil kali dalam, disertai dengan sifat-sifat dan contoh-contohnya. Nah, setelah kita membahas tentang hasil kali dalam, selanjutnya kita akan membahas tentang keortogonalan pada ruang hasil kali dalam. Namun sebelum kita masuk ke keortogonalan, saya akan memberikan satu contoh terkait materi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Berikut mari kita lihat bersama contoh dari panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Nah, di sini kita lihat bersama, misalkan vektor U sama dengan 1,0, vektor V sama dengan 0,1, dan hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 3U1V1 ditambah 2U2V2. Maka norma dari vektor U sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor V pangkat 1/2 sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 tambah 2 dikali 0 dikali 0 pangkat 1/2 sama dengan akar 3. Nah, berikut penyelesaiannya. Misalkan vektor U sama dengan 1,0, di mana U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 0. Vektor V sama dengan 0,1, di mana V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 1. Hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan 3U1 dikali V1 ditambah 2U2 dikali V2. Sebelum kita lanjut, perlu kita perjelas kembali yang dimaksud dengan norma vektor, yaitu panjang dari sebuah vektor. Panjang dari sebuah vektor ini bisa kita dapatkan dari hasil kali dalam juga. Caranya yaitu norma vektor U sama dengan vektor U, vektor V pangkat 1/2, di mana norma dari vektor U ini nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, kita kembali ke penyelesaian. Maka norma dari vektor U sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor V pangkat 1/2 sama dengan akar 3U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat sama dengan akar 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kuadrat sama dengan akar 3 dikali 1 kali 1 tambah 2 dikali 0 dikali 0 sama dengan 3, sama dengan akar 3. Selanjutnya D. Vektor U, vektor V sama dengan norma dari vektor U dikurang vektor V, di mana kita melihat ke sebelah kanan, vektor U dikurang vektor V sama dengan U1 dikurang V1, U2 dikurang V2
sama dengan 1 dikurang 0, 0,1 sama dengan 1, min 1. Nah, hasil kali dalam 1, min 1 sama dengan akar dari 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 kuadrat sama dengan akar 3 dikali 1 dikali 1 tambah 2 dikali min 1 dikali min 1 sama dengan akar 3 tambah 5 sama dengan akar 5. Baik, itulah tadi penjelasan atau penyelesaian dari contoh soal terkait tentang materi panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Selanjutnya kita masuk ke definisi keortogonalan. Ya, mari kita lihat bersama definisi dari keortogonalan. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal jika semua pasang himpunan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal. Yang dimaksud dengan ortogonal itu sendiri yaitu saling tegak lurus. Nah, kita lanjut. Sebuah himpunan yang ortogonal yang semua vektornya bernorma 1 dinamakan ortonormal. Arti dari ortonormal itu sendiri yaitu setiap vektornya memiliki panjang atau norma sama dengan 1. Artinya, misalkan norma dari vektor V1 sama dengan 1, norma dari vektor V2 sama dengan 1, dan norma dari vektor V3 sama dengan 1. Mari kita melihat contoh soal dari keortogonalan itu sendiri. Berikut contoh soalnya. Misalkan diketahui vektor U sama dengan 0,1,0, vektor V sama dengan 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Vektor W sama dengan 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Maka hasil kali dalam vektor U, vektor V sama dengan U1 dikali V1 tambah U2 dikali V2 tambah U3 dikali V3 sama dengan 0 dikali 1 per akar 2 tambah 1 kali 0 tambah 0 dikali minus 1 per akar 2 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Hasil kali dalam vektor U, vektor W sama dengan U1 dikali W1 tambah U2 dikali W2 tambah U3 dikali W3 sama dengan 0 dikali 1 per akar 2 dikurang 1 dikali 0 dikurang 0 dikali min 1 per akar 2 sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 0, hasilnya 0. Hasil kali dalam vektor V, vektor W sama dengan V1 dikali W1 tambah V2 dikali W2 tambah V3 dikali W3 sama dengan 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 ditambah 0 kali 0 tambah 1 per akar 2 dikali min 1 per akar 2 sama dengan 1/2 dikurang 1/2, hasilnya 0. Selanjutnya, norma dari vektor U sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1, hasilnya 1. Selanjutnya kita beralih ke vektor V. Norma dari vektor V sama dengan akar dari 1 per akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 per akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 1/2 tambah 1/2 sama dengan akar 2/2 sama dengan akar 1. Hasil yang kita dapatkan dari norma vektor V sama dengan hasil dari norma vektor U.
Nah, selanjutnya kita lihat norma dari vektor W sama dengan akar dari 1 per akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 per akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 1/2 ditambah 0 ditambah 1/2 sama dengan akar dari 2/2 sama dengan akar 1 dan kembali kita dapatkan hasilnya 1. Jadi hasil antara norma dari vektor U, norma dari vektor V, dan norma dari vektor W sama menghasilkan 1. Jadi himpunan dari vektor U, vektor V, dan vektor W merupakan himpunan yang ortogonal. Ya, mungkin hanya itu materi dari saya. Dan kebetulan saya juga sebagai pemateri terakhir dari kelompok 3. Jadi sekaligus saya mewakili kelompok 3. Semoga materi yang kami bawakan bisa diterima dengan baik. Dan apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dari kami, sekiranya kami memohon dengan sangat untuk bisa dimaafkan dan diterima. Ya, selanjutnya mari kita diskusikan bersama terkait materi yang telah kita bahas tadi. Kita diskusikan bersama teman-teman sekalian dan dibimbing oleh Ibu selaku pengampu mata kuliah Aljabar Linear Lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.